Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ridwanihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadah wa as'alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati hadzal musannif fi hadzal kitab al-imam al-Ghazali wal imam an-Nawawi thumma ila hadrati Syekh Masyari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para alim ulama, para guru, asatizah, hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa ftahna futuhal arifin wa 'ala min barakatihi amin. Summa qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qra al-Fatihata bitasydidatiha wajtahid fil farqi bainad dhad waz-za fi qiraatika bis sholati. Hadirin, kita lanjutkan apa yang telah menjadi pembahasan kita dalam sholat ini. Kemarin terakhir kita membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Apa maknanya iftitah? Pembuka dari sholat. Setelah itu berhenti sebentar. Wa ana minal muslimin. Ba'da saktatan latifatan. Berhenti dulu bentaran. Wa ana minal muslimin. Nah, berhenti dulu. Jangan langsung wa ana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Berhenti dulu, ya. Habis berhenti sebentar, summa ba'dahu saktatan latifatan, berhenti sebentar. Wa qara, bacalah apa yang dibaca. Qul a'udzubillah. Artinya sebelum membaca Al-Quran, yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Al-Fatihah, baca juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzu. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fasta'iz billah. Jadi kalau sebelum baca Fatihah, usahakan baca apa dulu? Qul a'udzu. Jangan pakai qul ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada qul karena perintahnya. Perintah dari Imam Ghazali. Tapi qul jangan dibaca. Karena ini perintah Imam Ghazali, sebelum baca Fatihah, qul baca juga gitu.
Dan kul a'udzu lah kita dibaca. Kul baca juga sebelum baca Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma a'udzu tidak dibaca dengan suara jahar. A'udzu tidak dibaca dengan suara keras. Apa bacaannya? Sir. Karena ini firman Allah soalnya, ya. Idza quri'al Qur'anu fasta'iz billah. Jika kamu mau baca Quran, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama, ya. Mungkin saya nggak baca ini nih, nggak baca kitab ini banyak, karena saya akan jelaskan tentang Bismillah, tentang hukum bacaan Bismillah, tentang hukum bacaan Fatihah di dalam sholat. Di sini Imam Ghazali mengatakan sebelum baca Fatihah bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana Quran yang lain? Sama. Sebelum baca ayat bacalah a'udzu billahi minasyaitonir. Jelas banget ya perintahnya ya. Dalam Al-Qur'an jelas perintahnya. Yang kedua, ada orang yang bismillah kagak tapi a'udzu dibaca. Ada. Biasanya seperti itu, yang bismillahnya nggak dibaca, a'udzunya dibaca. Biasanya membaca surat yang suratnya penggalan. Ya, pertengahan, potong-potongan, ya. Tapi imam kita tadi walaupun penggalan dibaca, tetap bismillahnya dibaca, ya. Tadi kan baca surat Ar-Rahman tuh penggalan, tidak dari awal, tapi tetap dibaca bismillah. Makanya ini akan dibahas, ini aja dulu, ya. Mana Ustaz Yakub? Agak ada dia. Tahu dia berarti. Yang pertama, hal basmalah ayatum minal Quran. Ini saya ambil di dalam kitab Rawaihul Bayan. Ya. Dalam kitab Rawaihul Bayan tafsir terkini. Apakah bismillah itu ayat dari Al-Qur'an? Jawabannya pertama, betul. Karena ayat Al-Qur'an dalam surat An-Naml Allah menyatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mengatakan bahwa bismillah itu ayat Quran, benar. Tapi di mana? Di dalam surat An-Naml. Ya, ketika Nabi Sulaiman mau ngirim surat, beliau mengawali suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana, ini surat dari Nabi Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dengan surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu surat itu dikirimin, langsung Raja Bilqis jatuh hati. Langsung Raja Bilqis mau berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan bismillah. Padahal Quran waktu itu udah ada belum? Udah diturunkan belum kepada Nabi Muhammad? Belum. Tapi Nabi Sulaiman sudah mendapatkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau surat pengen dibalas, maka surat itu harus ada bismillahnya. Ini buktinya, ya. Surat Nabi Sulaiman. WA makanya WA-nya kudu handphonenya kudu pakai yang punya Arabnya tuh. Bismillahnya pakai bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Bagaimana kalau bismillah di awal ayat, bismillah di awal surat Fatihah? Kalau bismillah di dalam Al-Quran itu sepakat bahwa itu Al-Quran.
Saya tidak membacakan hadisnya terlalu panjang, terlalu banyak ya. Kalau membacakan hadisnya dasarnya terlalu panjang, terlalu banyak. Ada pembahasan sendiri. Imam Syafi'i mengatakan wahia ayatum minal Fatihah. Di samping bismillah itu adalah ayat Quran, menurut Imam Syafi'i maka bismillah juga bagian ayat dari Al-Fatihah. Dekat Imam Syafi'i. Hadisnya banyak. Kalau saya baca hadisnya panjang. Undang saya lagi kemana kek kalau mau baca itu semua. Bawa kitabnya yang benar. Ini kan lagi baca kitab ini, bukan baca kitab tafsir. Ya. Kalau nggak dibahas nanti apa? Lowong. Ya, luput kalau nggak dibahas. Ya. Imam Syafi'i mensyaratkan ketika orang itu sholat maka harus baca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Karena menurut beliau Al-Fatihah itu bagian dari bismillah itu bagian dari Fatihah. Ya. Di mana-mana di mushola, di masjid biasanya yang menganut paham Asy-Syafi'i maka diawalilah membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seterusnya. Saya nggak mau baca Fatihah ini karena suara saya lagi serak. Takut ditiru nggak bagusnya. Tadi ada Ustaz Yakub saya suruh baca di sini. Biar membacanya paling jelek kayak Ustaz Yakub gitu. Paling jelek. Jangan bawa dia paling jelek kayak beliau gitu. Karena kalau paling jelek berarti harus apa? Iya gitu. Yang kedua, Imam Malik laisat ayatun la minal Fatihah. Imam Malik menyatakan laisat ayatun. Bismillah itu bukan ayat dari Fatihah. La minal Fatihah. Berarti kalau ada orang mengimamin sholat ketika dia jadi imam membacanya Alhamdulillahirrabbilalamin, menganut paham Imam Malik. Ya, Imam Malik. Yang ketiga Imam Hanafi laisat ayatun minal Fatihah. Menurut Imam Hanafi bismillah itu bukan dari bagian Fatihah. Walakin ayatun tamatun minal Quran, tapi merupakan penyempurna. Imam Hanafi berikut dengan pengikut-pengikutnya membaca Fatihah dengan membaca bismillah tapi tidak disuarakan. Walaupun sholatnya jahar. Kenapa? Laisat min ayatil Fatihah walakin tamatun minal Quran, penyempurna. Biasanya mereka baca, tapi bacanya perlahan. Jadi yang perlahan ada dua, Imam Malik dan Imam Hanafi, perlahan. Tapi kalau Imam Hanafi perlahan tetap dibaca. Kalau Imam Malik tanya orang yang imamnya, ini jadi imam baca apa enggak? Emang kita mau ngapain? Masa kita lagi sholat tiba-tiba dia Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana ini orangnya? Baca nggak Fatihah surah apa ya? Begitu mau tanya. Menurut mereka bukan bagian dari ayat Fatihah. Kalau Imam Hanafi masih berpikir bahwa itu penyempurna, makanya dibaca. Di Madinah, di Mekah. Di Madinah ada beberapa ulama yang membaca dengan jahar. Di Mekah mayoritas tidak ada. Mayoritas tidak ada yang membaca bismillah. Langsung aja. Alhamdulillah, langsung begitu. Ya, seperti kita kuliah subuh di Masjid Asy-Syakirin. Imamnya sebelum dia jadi imam dia ngomong waktu itu, saya tidak membaca Fatihah dengan suara keras,
tapi saya baca dalam hati. Itu imam sangat bijaksana. Sebelum dia jadi imam ngomong begitu. Kenapa kalau nggak ngomong begitu? Ntar pada ini apa ini imam kalau baca bismillah? Ya. Kenapa? Karena mengikuti mazhab dari Hanafi. Ya. Itu yang pertama, hal basmalah. Yang kedua, hukum basmalah dalam sholat. Yang mengikuti pasti. Ya. Apakah kita baca bismillah di dalam sholat? Di dalam sholat kan kita ada dua bacaan. Yang pertama bacaan Fatihah, yang kedua bacaan surat. Imam Malik mengatakan man'u qiraatiha bis shalatil maktubah jahran aw sarran aw sirran. Enggak usah membaca bismillah baik di dalam sholat yang kedengeran maupun di dalam sholat yang enggak kedengeran. Mana yang enggak kedengeran? Zohor dengan asar. Mana yang kedengeran? Maghrib, isya dan subuh. Lain Imam Hanafi yang qra'uha wujuban bil jahri jahran wa bisarri sarran. Maaf, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Fatihah ataupun surat yang lain kudu diawali dengan bismillah wujuban. Hukumnya wajib. Artinya kalau kita bisa baca, artinya ini syarat sah menurut Imam Syafi'i. Ketika mazhab Syafi'i menjadi imam, pengikutnya pasti membaca bismillah ketika awal dari Fatihah. Karena itu bagian dari Fatihah. Nah, Fatihah bagian dari syarat sahnya sholat. Jadi terhubung ya. Fatihah adalah syarat sah sholat. Baca Fatihah syarat sah sholat. Baca bismillah bagian dari Fatihah. Maka baca bismillah, kalau enggak dibaca sholatnya enggak sah. Ketika baca Fatihah, ingat ya? Ketika baca Fatihah nih, ya. Tapi ketika membaca surat-surat yang lain selain Fatihah tidak diwajibkan, tidak disyaratkan. Emang nggak enak ya kalau nggak ada hadisnya ya? Gimana ya? Ya nanti kalau pengen hadisnya datang ke rumah saya. Bang, kelamaan kalau dibaca hadis setiap satu ini. Bahkan setiap satu ini hadisnya menurut Imam Hanafi ada 4, menurut Imam Maliki ada 3. Jadi banyak hadisnya. Ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali menyatakan yuqra'uha sirran wa la yusannu jahrun biha. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bacalah itu bismillah sirron secara sir wa la yusannu jahron, dan tidak disunahkan membaca dengan suara yang keras. Perbedaan ini hadirin sekalian karena perbedaan menerima hadis. Jadi banyak periwayatan hadis yang menjelaskan Nabi satu saat enggak baca, Nabi di saat yang lain baca. Jadi banyak perbedaan ini karena perbedaan daripada hadis yang diterima. Berikut, hal tajibu qiraatul Fatihah bis shalah. Apakah membaca Fatihah wajib di dalam sholat? Mazhab jumhur. Siapa mereka? Jumhur artinya kebanyakan. Jumhur artinya mazhab yang banyak. Bahasa kitanya mayoritas. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa
qara al-Fatihatu syartun li sihhatis shalah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Ambal, kalau sembahyang nggak baca Fatihah maka sembahyangnya nggak sah. Tuh ya, sembahyangnya nggak sah. Faman tarakaha ma'al qudrah. Kalau ada orang yang bisa baca Fatihah tapi dia nggak mau baca, nggak sah. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh kutubus sittah, semua penulis hadis menulis hadis ini dalam kitabnya masing-masing. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah, Tabrani, An-Nasai, semua menulis la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang enggak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Kalau penjelasan bismillah udah tadi, ya. Itu jumhur. Kebanyakan ulama. Yang kedua, mazhab As-Sauri wa Abi Hanifah. Sufyan As-Sauri, seorang ulama. Abu Hanifah menyatakan, inna sholata tujzi'u bidunil fatihatil kitab wala tabtulu sholatuhu. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tujzi'u, cukup, bidunil fatihati, tanpa membaca Fatihah. Imam Hanafi. Kenapa? Karena beliau berlandaskan kepada Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Imam Hanafi, Allah kan berfirman dalam Al-Qur'an, Iqra'u, bacalah olehmu, ma tayassara, apa yang mudah menurut kamu, minal Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Untuk sholat baca aja yang mudah bagi kamu. Yang mudah. Berarti yang mudah yang apa? Yang bisa. Yang hafal, yang bisa. Fatihah panjang, gua nggak hafal, katanya. Nah, kalau itu Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi sembahyang nggak baca Fatihah nggak apa-apa, tapi kudu baca Quran. Apa Quran yang kita baca? Enggak ditentuin, karena Allah nyatakan bacalah Quran yang kamu bisa. Bisanya mana? Inna. Masa inna apa? Fatihah enggak? Iya tuh Bang. Ya, enggak, karena ini pendekan kali ya. Karena ini pendekan, Fatihah panjangan. Perbedaan ini sekali lagi karena perbedaan mensikapi ayat tadi, ya. Kalau tadi yang pertama mewajibkan Fatihah karena hadisnya sahih, kalau yang kedua tidak apa-apa nggak baca Fatihah, walaupun Fatihah nggak dibaca, sholatnya tetap sah. Sekarang bagaimana mensikapi perbedaan dua ini? Ya silakan, tapi ikuti Imam Hanafi, terus ke sono. Jangan cuma ini doang. Terus ikuti Imam Hanafi, belajari Imam Hanafi, terus fikih-fikihnya pelajari Imam Hanafi, jangan lempengan ini makin dia, lempengan yang lain. Ya. Bagaimana mensikapi dua hal ini? Mensikapi dua hal ini, perbedaan mendasar ini, kita pakai waktu kita lagi buru-buru. Lagi buru-buru. Mana? Ya namanya nggak sembahyang. Kita lagi sholat jadi imam. Lagi sholat jadi imam. Kan kalau lagi johar asar kan nggak kedengeran. Allahu Akbar. Kita belum apa-apa,
imam udah ruku, kita baca Fatihah enggak? Enggak, lewat. Nah, kelewat kan? Sementara katanya tadi baca Fatihah wajib. Lah terus kita enggak baca Fatihah, berarti sholat kita otomatis ke cover dengan pendapat yang kedua. Selesai kan? Apa ke cover? Ke cover apa ke cover? Iya kan? Lah aku nggak baca Fatihah ini. Bacain bayang. Udah aku berhenti. Masa berhenti? Sementara udah Allahu Akbar apa? Imam. Ketika imam Allahu Akbar ruku, kita belum baca Fatihah. Aku batalin aja. Enggak usah, lanjut aja. Kenapa? Karena Imam Hanafi mengatakan selalu nggak baca Fatihah juga. Itu. Dan Imam Hanafi membaca Al-Quran dengan dalil yang kedua. Apa dalil yang kedua? Qiraatu imamikum qiraatukum. Ini yang kedua nih. Imam Hanafi berpendapat kalau tadi dari Imam Syafi'i la sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Kalau Imam Hanafi mengatakan enggak baca Fatihah juga enggak apa-apa. Kenapa? Qiraatu imamikum qiraatukum, kata Nabi. Bacaan imam kamu, bacaan kamu. Nanti enggak bacaan imammu bacaan kamu. Ya kalau imam baca Fatihah seolah-olah makmum juga. Kalau imam baca Quran yang lain seolah-olah makmum juga. Cuman itu orang ngapain sembahyang mugen aja. Tahu nggak mugen? Mugen. Bangku gue. Dia bangku aja. Imam baca Fatihah dia diam. Imam baca surat lalu sembahyang ngapain? Qiraatu imamikum qiraatukum, bacaan imam kamu, bacaan kamu. Kita sikapi adalah ketika kita lagi enggak keburu gitu Pak. Kan namanya ini apa sih? Mengkorelasi tadi, mengcover. Ketika kita lagi enggak keburu baca Fatihah, pakai lain yang kedua tuh Imam Hanafi. Daripada sembahyang kita enggak sah, menurut Hanafi kan sah. Gitu, ya. Jangan, waduh sembahyang gua enggak sah nih, gua enggak baca Fatihah, imamnya keburu ruku. Lanjut aja udah ikut sama imam. Kenapa? Karena bacaan kita udah ditanggung sama imam. Karena imam bacaannya menanggung bacaan Fatihahnya makmum, maka bacaan Fatihah imam kudu biar sempurna, ya. Kudu biar sempurna bacaannya. Beberapa bulan yang lalu kan LPMA sudah membawa ahli qori, ya, udah menjelaskan tentang bacaan Fatihah, sudah mencontohkan bacaan Fatihah. Itu yang kita pakai, apalagi waktu jadi imam. Ya. Maaf, jangan serepetan. Apa serepetan? Baca Fatihah serepetan. Serepet gampang. Asal-asalan. Kita lagi ya. Baca Fatihah, udah jelas. Kalau pengen hadisnya panjang-panjang, ya, nggak pakai bawa apa-apa. Insya Allah di rumah saya ada apa-apa. Membaca Fatihah minta sedih datihah. Nggak kelihatan? Membaca Fatihah yang paling pokok. Arba'a asyrata. Tasdidnya ada 14. Kita kagak ngeh ya, baca Fatihah tasdidnya 14. Belum pernah perhatiin. Iya, belum pernah perhatiin. Ternyata 14 tasdid. Tasdid itu Pak, sidah yang menyebabkan huruf jadi double. Adanya dia huruf jadi double.
Bismil satu. Bismillahir dua. Ya. Bismillahirrahmanir tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi harus lebih cakep dari saya. Dari Yakub. Ya. Alhamdulillah empat. Alhamdulillahi Rabbi lima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin lima. Ar-Rahman enam. Enam begini. Oke. Jangan balik lagi, pakai itu. Ar-Rahman Nir-Rahim tujuh. Maliki Yaumiddin delapan. Iyyaka sembilan. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas 11. nggak bisa pakai jempol kaki. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal 12. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walan dulu walan satu dol 14 ketemu. Udah oke. Ayo 14. Besok pertemuan yang berikut, jika tasdidnya itu ada yang dihilangin, maka artinya jadi beda. Terus nanti waktunya udah habis katanya. Mudah-mudahan banyak umur sehat. Terakhir, pengurus masjid, pengurus musola, saya berharap untuk membaca qunut nazilah ketika sholat subuh. Ya, dalam keadaan genting seperti ini, kuliah subuh terancam dibatalin. Kita kumpul justru mau berdoa biar dijauhkan dari bala musibah. Ya, makanya nih yang disuruh baca doa nanti yang memang bisa nembus arus. Ya, biar kita terbebas dari bala musibah. Kita kumpul, kita baca doa, kita mohon Allahumma dfa' annal bala, gitu kan? Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala. Allahumma ya dafi'al bala. Itu banyak banget. Ya, kita mohon karena yang namanya gituan itu apa namanya tadi penyakit itu yang bawa jin, setan, yang bawa itu. Dan tambah lagi di sini. Ketika terjadi wabah penyakit di Cirebon, Sunan Gunung Jati, beliau melakukan azan pitu. 7. Orang Cirebon tahu nih azan pitu. Kalau orang Cirebon nggak tahu, jangan jadi orang Cirebon. Pindah. Apa azan pitu itu? Azan 7 penjuru. Bukan ngetang ngulon ngalor ngidul, karena ada penjurunya juga. Barat daya, barat timur gitu. Ya IPS tuh bacanya. Azan 7 penjuru. Itu azan ngusir bala penyakit. Kita mau nggak usah azan itu dah. Walu. Ya. Walu mau. Sekarang ada tinggal 4. Di Cirebon tinggal 4, speakernya ada 4. Di masjid Cirebon ada 4 speakernya. Kalau hari Jumat yang azan 4 sekarang. Diganti. Kalau pintu karena menolak bala. Kalau azan Jumat ya karena mengikuti aja. Jadi itu dia bukan duet, kuartet. Bukan nyanyi doang, kuartet, azan. Kali-kali sono ke apa namanya? Cirebon. Jadi kumpul ya kita munajat kepada Allah, jauh dari bala, jauh dari musibah, dari bencana. Mudah-mudahan selamat kita, selamat bangsa kita, selamat umat Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin